Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa lagi di seminar online yang diselenggarakan oleh World International Network dengan produknya Alpha, Beta, MX, dan Alpha Plus. Perkenalkan dengan saya Jen Erika yang akan menjadi moderator untuk seminar online malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya ya untuk memanggil Bapak dan Ibu semuanya dengan panggilan Win Partner. Baiklah, para Win Partner semuanya, seminar online malam hari ini akan menghadirkan seorang farmasi yang luar biasa, yaitu M. Irfan Syafawi Espam, atau bisa kita panggil dengan Irfan ya. Beliau sudah memiliki berbagai pengalaman kerja yang luas di bidang farmasian. Selain itu, beliau juga telah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai tugas kefarmasian, baik manajemen sediaan farmasi, alat kesehatan, maupun pelayanan farmasi klinik. Baiklah, sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu ya, farmasi kita yang luar biasa tersebut. Halo, selamat malam Irfan. Selamat malam Kak Jen. Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini, Irfan? Alhamdulillah luar biasa. Kak Jen juga Wah, apa kabar nih? wah, syukurnya sehat sih malam hari ini. Pokoknya wajib sehat ya, Kak Irfan ya. Iya dong. Wah, pastinya untuk malam ini semangatnya luar biasa sekali ya, Kak Irfan. Sepertinya Kak Irfan juga udah ini ya, sudah mantap untuk presentasi malam hari ini. Siap, siap. Oke, baiklah untuk para Win Partner semuanya, seminar online kita malam hari ini diadakan untuk mengenal lebih dalam produk Win, khususnya Beta. Mengenal lebih dekat tentang produk serta manfaat mengenai kesehatan jangka panjang, manfaat super, keunggulan, serta khasiat herbal yang terkandung dalam setiap produk Win Beta. Baiklah, selama presentasi berlangsung, saya harap Bapak dan Ibu Win Partner untuk mematikan mic-nya ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan penjelasan mengenai product knowledge with Beta. Baik kepada Kak Irfan, kami persilakan tempat dan waktunya. Silakan Kak Ya, Irfan untuk presentasinya. baik. Terima kasih Kak Jen. Sebelumnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya izin share screen ya. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat Kak Irfan? Sudah ya? Ya. Ya, silakan Kak untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irfan, produk spesialis dari Win. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas lengkap mengenai salah satu produk Win yang sangat luar biasa, yaitu Win Beta. Nah, sebelum masuk ke product knowledge, ini di slide ini ada pertanyaan nih. Ada nggak sih solusi penyakit tulang dan sendi serta kecantikan dengan bahan alami? Nah, ternyata ada solusi dari bahan alam untuk penyakit tulang dan persendian, serta juga untuk kecantikan, yaitu dapat menggunakan Winbeta yang mengandung ekstrak dari ikan gabus dan juga tripang emas yang tinggi akan protein dan kolagen, serta memang diformulasikan khusus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, Winbeta ini merupakan sediaan kapsul poliherbal, perpaduan tadi ya dari ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak tripang emas, yang mana keduanya ini bersinergi memiliki sumber protein yang sangat tinggi dan sangat baik untuk membantu proses penyembuhan berbagai penyakit, serta dapat juga mempercepat penyembuhan luka, menambah kadar albumin maupun kolagen di dalam tubuh. Nah, kenapa kita menggunakan poliherbal? Karena poliherbal itu adalah gabungan zat aktif dari bahan alam, dikarenakan konstituen fitokimia aktif itu dari masing-masing tanaman tidak cukup untuk mencapai efek terapi yang diinginkan. Makanya digunakanlah poliherbal dengan cara menggabungkan beberapa zat aktif dari bahan alam dengan rasio tertentu, itu akan memberikan efek terapi yang lebih baik dan mengurangi dari efek samping yang mungkin ditimbulkan. Nah, berikut ini adalah komponen dari poliherbal yang terkandung di dalam Wimbeta. Itu ada ikan gabus, di mana spesies yang kita gunakan yaitu dari spesies Canastriata,
Dan untuk tripang emasnya di sini kita menggunakan Stichopus variegatus atau tripang emas yang kaya akan kolagen. Nah, sebelum masuk ke product knowledge lebih jauh, sebaiknya kita tahu dulu ya mengenai albumin dan juga kolagen serta fungsinya untuk kesehatan tubuh. Nah, ini albumin itu sendiri adalah gampangnya protein plasma yang terdapat di dalam darah. Yang apabila terjadi terpapar panas, itu dia akan mengalami pengendapan atau koagulasi. Yang mana albumin ini itu disintesis oleh hati dan memiliki berbagai peranan penting di dalam tubuh manusia. Nah, albumin itu tadi secara alami diproduksi oleh tubuh ya, itu pada sel hati atau sel hepatosit. Jadi pada orang sehat dengan berat sekitar 70 kilogram, itu dia dapat menghasilkan hingga 14 albumin dalam sehari. Yang mana memang sintesis albumin ini sekitar 200 miligram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya berat badannya itu 60 kilo, dia dapat menghasilkan albumin sampai 12 gram dalam sehari. Nah, kadar albumin normal pada manusia juga bervariasi. Seperti contoh pada bayi itu lebih tinggi ya. Dia ada 4,4 sampai 5,4 gram per desiliter. Kemudian pada pria dan wanita juga terdapat perbedaan, yaitu pada pria sekitar 3,8 sampai 5,1 gram per desiliter, dan pada wanita itu 3,5 sampai 5 gram per desiliter. Selain secara alami diproduksi oleh tubuh, albumin juga terdapat pada berbagai bahan pangan yang tinggi akan protein. Di antaranya yaitu dalam 100 gram kedelai itu terdapat 26,6 gram albumin. Kemudian pada putih telur itu ada 9,83 gram albumin. Kemudian pada ekstrak ikan gabus dalam 100 gram ikan gabus itu terdapat 62,2 gram albumin, lebih dari 60%. Dan yang terkecil itu terdapat pada susu, yaitu sebanyak 7,83 gram. Nah, ini berarti ibaratnya mengonsumsi satu ikan gabus itu sama dengan mengonsumsi 7 butir telur. Itu luar biasa ya. Kemudian pada jurnal ini terdapat hasil penelitian mengenai kandungan dari ekstrak ikan gabus, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam zat, baik makro maupun mikro yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh. Di antaranya yaitu yang paling utama pasti ada protein. Di mana ada protein itu pasti ada kandungan albumin juga. Yang mana memang albumin ini punya peranan yang sangat vital ya. Dia dapat mengangkut berbagai macam zat yang sangat berguna untuk sel-sel di dalam tubuh untuk menjaga kesehatan. Kemudian selain protein dan albumin, di dalam ekstrak ikan gabus juga terdapat ada berbagai macam mineral, asam amino yang esensial. Jadi asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Makanya perlu didapat dari luar seperti itu dengan cara kita mengonsumsi bahan pangan yang tinggi akan protein. Kemudian selain itu juga terdapat asam arachidonat, yang mana asam arachidonat ini adalah asam lemak esensial yang berperan dalam mencegah risiko penyakit jantung. Jadi dia bekerja dengan cara menurunkan kadar kolesterol. Kemudian terkait fungsi albumin itu ada berbagai jenisnya ya. Jadi dia yang pertama itu dapat mempertahankan tekanan onkotik plasma, yang mana tekanan onkotik ini dapat menjadi tekanan osmotik dengan cara membawa cairan ke dalam sistem peredaran darah sehingga pembuluh darah tidak rusak. Kemudian albumin juga dapat mengikat dan tadi mengangkut zat dan hormon. Jadi memang peranannya sangat vital. Kalau misalnya kita kekurangan albumin, itu dapat mengakibatkan sel-sel itu kekurangan nutrisi yang mana berakibat pada kematian sel. Kemudian yang ketiga itu dapat menjaga keseimbangan asam basa karena dia berperan sebagai pendapat dengan cara mempertahankan keseimbangan asam basa. Kemudian peran yang keempat itu dia bisa sebagai antioksidan dengan menangkal radikal bebas dan dia juga bisa sebagai antikoagulan. Jadi mekanisme kerjanya mirip seperti obat-obatan heparin ya, dengan cara mencegah terjadinya penggumpalan darah.
Kemudian perannya yang kelima itu dia bisa sebagai antiinflamasi atau anti radang dengan cara dia mempertahankan integritas mikrovaskuler sehingga mencegah masuknya mikroba yang terdapat di dalam usus khususnya itu ke dalam pembuluh darah. Nah, pada slide ini itu terdapat rangkuman mengenai manfaat dari ekstrak ikan gabus yang kaya akan albumin terhadap berbagai kondisi tubuh. Nah, ini diantaranya yang pertama itu dapat mempertahankan tekanan onkotik plasma ya tadi ya. Jadi albumin ini berkontribusi terhadap 75% tekanan onkotik plasma, di mana tekanan onkotik ini dapat menjadi tekanan osmotik sebagai muatan negatif yang mengelilingi molekul protein yang dapat menarik natrium sehingga dapat menahan air. Nah, adanya albumin ini juga dapat dapat mempertahankan volume cairan dan juga pembuluh darah tetap terjaga. Kemudian perannya yang paling vital itu dia dapat mengikat dan mengangkut beberapa zat dan hormon. Nah, ini bukan cuman zat maupun hormon ya, tapi juga dia dapat sangat efektif untuk mengangkut obat-obatan supaya bisa lebih ke apa namanya lebih efektif ke sel target seperti itu. Jadi penggunaan albumin ini sangat cocok dibarengi dengan obat-obatan ketika misalnya memang kita sedang dalam kondisi sakit. Jadi dapat mempercepat pemulihan. Kemudian yang paling utama juga terkait ikan gabus itu pasti dia sebagai penyembuh luka karena memang di dalam ikan gabus itu terdapat namanya protein striapin yang terbukti dapat mempercepat penyembuhan luka pasca operasi dan pasca melahirkan. Seperti itu. Selanjutnya, tentu saja dia dapat mengatasi kondisi hipoalbumin tadi karena memang dia tinggi akan protein. Di sumber albumin itu dijelaskan bahwa dalam 100 gram ikan gabus itu terdapat hampir lebih dari 60%-nya itu adalah albumin. Jadi memang dia sangat poten digunakan pada kondisi kadar albumin rendah atau hipoalbuminemia. Kemudian selanjutnya dia juga dapat mempercepat recovery pasien TBC maupun pasien HIV. Nah, terutama itu pada imunitasnya itu diserang oleh virus, jadi proses apa namanya metabolisme di dalam tubuhnya, utamanya metabolisme protein, itu sangat cepat, yang mengakibatkan kadar albuminnya itu rendah. Seperti itu. Makanya penggunaan dari ekstrak ikan gabus itu sangat potensial digunakan untuk mempercepat recovery, baik pada pasien TBC maupun pasien HIV. Kemudian selanjutnya itu terkait malnutrisi pada ibu hamil dan anak. Nah, jadi di dalam teripang ikan gabus ya. Di dalam ikan gabus itu tadi terdapat berbagai macam mineral, terus juga protein, asam lemak dan lain semacamnya yang mana asupan gizi tersebut sangat diperlukan oleh ibu hamil maupun anak-anak karena memang untuk mencegah yang namanya stunting kan ada program dari pemerintah yang memang untuk ibu hamil itu harus konsumsi makanan yang tinggi akan protein. Nah, ini salah satunya adalah dari si ikan gabus. Karena ikan gabus adalah salah satu sumber protein yang sangat tinggi dan sangat baik untuk kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan antidiabetes. Nah, jadi si ekstrak ikan gabus itu dia bisa berperan sebagai antioksidan yang dapat memperbaiki regenerasi pada sel beta pankreas sehingga dapat meningkatkan produksi dari hormon insulin yang dapat digunakan oleh tubuh untuk mengatur kadar gula darah. Ini adalah jurnal-jurnalnya. Jadi pada jurnal ini itu diketahui peran albumin dalam mempertahankan tekanan osmotik plasma darah, yaitu albumin dapat menjaga cairan tubuh agar tidak keluar dari pembuluh darah. Selanjutnya, jurnal lain juga menyebutkan bahwa fungsi albumin yang dapat mengikat dan mengangkut zat serta hormon. Nah, ini salah satunya adalah pada pengobatan COVID ya. Kemarin pada saat masa-masa pandemi, jadi si albumin ini ternyata berdasarkan jurnal ini itu dapat meningkatkan absorpsi atau penyerapan obat ke dalam tubuh.
sehingga pemulihan itu dapat lebih optimal. Kemudian ini peran albumin selanjutnya itu dapat berperan sebagai pendampar atau buffer tadi ya untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam darah karena dia mengandung molekul histidin. Nah, histidin ini adalah asam amino yang dia dapat berperan sebagai buffer darah. Kemudian pada jurnal ini disebutkan bahwa albumin itu dapat berperan sebagai antioksidan karena memiliki gugus sulfhidril. Min SH itu adalah gugus sulfhidril yang dapat berfungsi sebagai pengikat radikal termasuk nitrit oksida dan hipoklorit. Nah, protein yang kaya akan gugus SH atau sulfhidril ini akan mampu mengikat logam berbahaya dan merupakan senyawa yang memiliki efek antioksidan. Jadi, albumin ini berperan sebagai antioksidan untuk mencegah ataupun menghambat produksi dari senyawa radikal bebas yang dapat merusak sel-sel di dalam tubuh. Nah, kemudian ini ada peran albumin sebagai antikoagulan. Jadi albumin ini punya mekanisme kerja yang sama dengan obat-obatan heparin, yaitu obat-obatan yang sebagai antikoagulan untuk menghambat agregasi platelet atau agregasi trombosit seperti itu. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskular maupun bisa juga sebagai pencegahan stroke. Selanjutnya adalah peran albumin sebagai antiinflamasi. Nah, jadi albumin ini itu mengandung gugustiol, yang mana gugustiol ini dapat memodulasi ataupun memicu interaksi sel endotel. Nah, sel endotel itu adalah sel yang melapisi pembuluh darah dengan sel neutrofil atau sel darah putih ya, yang punya peran dalam apa namanya infeksi. Jadi ketika infeksi itu pasti tubuh itu mekanismenya akan mengeluarkan sel darah putih untuk mencegah infeksi tersebut merambat ke dalam tubuh. Nah, jadi itu adalah pengaruh dari gugus tiol, yang mana memang gugus tiol ini itu terdapat pada bahan pangan yang tinggi akan protein. Nah, contohnya ini adalah ekstrak ikan gabus. Nah, setelah tadi mengetahui mengenai albumin dalam ekstrak ikan gabus, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kolagen yang banyak terdapat dalam tripang. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu kolagen itu apa sih? Nah, kolagen itu adalah protein berserat yang terdapat di dalam matriks ekstraseluler dan pada jaringan ikat hewan. Yang mana kolagen ini adalah salah satu protein yang melimpah diproduksi alami oleh tubuh manusia. Yang mana perannya itu adalah untuk membentuk jaringan tubuh dan sebagai jaringan pendukung. Nah, kolagen itu sendiri itu ini ada fakta menarik ya terkait kolagen. Jadi ketika kita menginjak usia katakanlah 25 tahun, itu setiap di tahun berikutnya produksi kolagen di dalam tubuh itu akan berkurang sekitar 1,5% pada tahun-tahun berikutnya. Yang mana itu dapat apa namanya mengakibatkan elastisitas kulit itu dapat berkurang dan jadinya muncul kerutan pada wajah. Makanya peran kolagen ini sangat penting untuk mencegah tadi penuaan dini. Nah, ini ada fungsi kolagen di dalam tubuh. Ini salah satu fungsinya ya. Tadi selain memang dia memberikan berperan sebagai jaringan pendukung, gitu ya. Jadi dia dapat menghasilkan asam amino. Di antaranya itu ada lisin, prolin, dan glisin yang memang secara khusus diperlukan oleh tubuh untuk membentuk jaringan penyokong dan menjaga fungsi sel. Kemudian ada juga asam amino hidroksiprolin yang dapat memberi kekuatan dan kekenyalan pada jaringan penyokong dan tulang. Nah, ini ada glisin. Glisin ini adalah asam amino yang pasti selalu ada di segala jenis kolagen. Nanti kita akan bahas mengenai tipe-tipe kolagen. Tapi pokoknya di dalam semua tipe kolagen itu pasti mengandung glisin. Glisin itu adalah asam amino non esensial yang memang diproduksi alami oleh tubuh. Nah, fungsi utama glisin itu adalah melembabkan kulit. Jadi menghidrasi kulit supaya kulit itu tidak mudah kering. Nah, kemudian fungsi kolagen selanjutnya itu
untuk menghasilkan asam amino alanin, prolin, dan asparagin yang dapat menstabilkan struktur dan mengenyalkan kulit serta sebagai agen anti penuaan. Nah, ini sebagai anti agingnya itu ada tiga, dari alanin, prolin, dan asparagin. Nah, kemudian selain itu juga kita ada arginin yang dapat mengatur pola tidur yang seimbang. Makanya eh, kolagen itu sendiri dia selain memang tadi bagus untuk kesehatan kulit, dia juga bisa digunakan untuk mengatasi yang namanya kondisi insomnia. Jadi dia dapat memodulasi ataupun mengatur pola tidur supaya lebih apa namanya kita kondisinya jadi nyaman, jadi rileks, jadinya gampang tidur. Nah, ini terkait tipe-tipe kolagen. Jadi yang sudah diketahui itu yang sudah teridentifikasi kolagen itu ada 29 tipe ataupun 29 jenis yang terdiri dari asam amino yang berbeda. Tapi satu yang pasti, dari 29 tipe itu pasti di dalamnya itu mengandung namanya asam amino glisin. Nah, di sini kita akan bahas 5 aja yang dominan ada di dalam tubuh, yaitu ada kolagen tipe 1 sampai tipe 5. Yang mana untuk kolagen tipe 1 itu adalah kolagen yang paling banyak di dalam tubuh. Itu 90%. Dia dominan sekali gitu ya. Ada 90% kolagen tipe 1 di dalam tubuh. Yang mana memang dia banyak ada di kulit, tulang, tendon, ligamen, jaringan vaskular atau pembuluh darah, dan juga pada komponen bagian tulang. Nah, sisanya ini itu lebih spesifik ya, lebih spesifik seperti pada mata, tulang rawan, pada rambut, terus juga pada otot dan lain semacamnya. Nah, terkait sumbernya, kolagen itu biasanya terdapat pada berbagai bahan pangan yang tinggi akan protein, di antaranya itu pada kulit hewan. Nah, seperti pada kulit sapi dan juga kulit babi. Nah, selain itu juga kolagen dapat ditemukan pada sumber nabati. Contohnya pada kedelai, pada tomat, itu juga terdapat kolagen. Kemudian juga pada jeruk. Jadi bukan hanya di hewan ya, kolagen itu juga dapat ditemukan pada sayur maupun buah. Tapi ada alternatif lain yang bisa dijadikan sumber kolagen, yaitu dari organisme laut yang mana organisme laut itu bisa menjadi salah satu alternatif sumber kolagen yang berdampak baik terhadap kesehatan. Dan yang terpenting itu halal. Karena memang kalau di Muslim seperti itu ya, di Al-Quran itu memang ada, di kitab Muslim di Al-Quran itu menjelaskan bahwa dalam salah satu surat itu semua hal apa makanan ya, bukan makanan sih, misalnya hewan-hewan yang ada di laut itu halal untuk dikonsumsi. Bangkainya pun halal untuk dikonsumsi. Karena memang selain digunakan sebagai bahan pangan juga, banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan atau biofarmaka. Nah, komoditas perikanan yang saat ini mulai banyak dimanfaatkan yaitu adalah tripang. Nah, di mana di sini dalam Winbeta itu kita menggunakan tripang dari spesies Stichopus variegatus atau nama lainnya itu adalah tripang emas. Jadi kalau yang belum pernah lihat tripang itu kayak gimana, nah tripang itu kalau saya bisa bilang lebih mirip seperti ulat ya, tapi ulat yang berukuran cukup besar seperti itu. Panjangnya itu bisa mencapai 50 sampai 150 cm. Saya pernah pegang langsung gitu ya teripang. Jadi memang itu banyak di perairan-perairan dangkal ya, 8 sampai 10 meter lah. Itu dia bisa apa namanya diambil seperti itu ya, dipanen. Dan cara panennya pun cukup unik untuk teripang ini, dia itu adalah hewan yang aktif di malam hari. Jadi kalau pada waktu pagi sampai ke sore, itu dia akan sembunyi di dalam terumbu karang maupun di bawah pasir. Gitu. Jadi memang cara panennya pun teripang ini diambil pada kondisi malam dengan dibantu cahaya. Jadi pada saat itu dia sedang aktif cari makan. Berdasarkan penelitian, itu kandungan yang terdapat di dalam cairan maupun tubuh teripang itu diketahui bahwa teripang itu mengandung protein lebih dari 40%. Tepatnya itu sekitar 44%. Nah, hal inilah yang menyebabkan kandungan kolagen di dalam teripang itu sangat tinggi.
Kemudian selain kolagen, terdapat juga berbagai senyawa aktif yang dapat bermanfaat untuk kesehatan, yaitu diantaranya ada kolagen. Tadi ya, kolagen itu adalah protein yang berserat yang memang dia bisa untuk membantu proses penyembuhan luka dan juga dapat mengatasi masalah-masalah pada kulit. Dan selain itu juga ada mukopolisakarida yang dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit, jaringan ikat, dan dia itu penting untuk kesehatan sendi. Selain itu, ada juga kondroitin sulfat dan glukosamin yang dapat membantu meredakan peradangan, meredakan nyeri, dan juga memperkuat sistem pertahanan tubuh. Nah, terkait kondroitin sulfat dan glukosamin ini, kondroitin sulfat dan glukosamin ini bahkan sudah disintesis ya dalam senyawa kimia seperti itu ya, memang digunakan untuk pengobatan pada keadaan osteoartritis maupun rheumatoid arthritis. Jadi memang ini sudah lazim diresepkan oleh dokter untuk apa namanya mengatasi kondisi tadi OA ataupun RA. Kemudian selain itu ada juga kandungan omega 3 yang dapat membantu melindungi jantung dan membantu menurunkan kadar kolesterol. Berikut ini adalah review jurnal mengenai kandungan dari ekstrak tripang emas dan khasiatnya. Nah, diantaranya yaitu pertama ada kalsium, yang mana dia itu dapat membentuk osteokalsin, sehingga dapat menambah kepadatan tulang dan dapat dijadikan pemelihara tulang. Kemudian juga ada kondroitin sulfat dan glukosamin, yang terdapat pada ekstrak tripang itu dapat bekerja secara sinergis, tadi meredakan nyeri, karena dapat apa namanya mencegah sintesis dari prostaglandin. Nah, prostaglandin ini adalah mediator inflamasi yang menyebabkan peradangan ya, peradangan seperti kemerahan dan juga apa namanya nyeri. Kemudian ada mukopolisakarida dan juga glikosa mengenai manfaat dari tripang yang dapat digunakan untuk meredakan radang sendi. Di mana memang tripang ini sering dijadikan sebagai suplemen dalam bentuk kapsul maupun tablet karena tadi kaya akan kondroitin sulfat dan glukosamin yang berfungsi untuk mengurangi nyeri pada radang sendi. Nah, kemudian ini ada terkait osteoartritis. Tadi saya sudah singgung mengenai osteoartritis. Jadi osteoartritis itu adalah peradangan kronis ya di sendi akibat dari kerusakan tulang rawan. Jadi kalau bisa dibayangkan ketika tulang rawannya itu sudah mulai terkikis, jadi sudah bukan apa namanya tidak ada bantalan lagi gitu. Jadi langsung tulang sama tulang. Nah, itu kebayang ngilu ataupun nyerinya seperti apa ya kalau misalnya nggak ada tulang rawan gitu. Jadi si glukosamin ini dia itu bekerja tadinya glukosamin dalam tripang itu bekerja dengan mencegah kerusakan tulang rawan. Nah, glukosamin juga itu merangsang sel-sel di tulang rawan untuk membentuk proteoglikan. Nah, proteoglikan itu adalah protein yang mengalami glikosilasi, yang mana memang dia itu banyak ditemukan pada cairan sinovial di sendi seperti itu ya. Dan juga dia dapat merangsang pembentukan kolagen yang merupakan protein esensial untuk memperbaiki fungsi persendian. Nah, glukosamin ini juga meningkatkan sintesis proteoglikan sehingga dapat menghambat kerusakan tulang rawan yang disebabkan oleh osteoartritis dan membantu menjaga keseimbangan antara proses katabolik dan anabolik tulang rawan. Kemudian masih terkait osteoartritis, selain tadi glukosamin, tripang juga mengandung kondroitin dan mukopolisakarida yang secara sinergis dapat meredakan gangguan artritis dengan cara menjaga keseimbangan dari prostaglandin. Nah, prostaglandin ini tadi sudah saya jelaskan, dia itu adalah mediator inflamasi yang dapat apa namanya menimbulkan nyeri pada peradangan, kemerahan dan semacamnya. Jadi itu apa namanya si glukosamin, kondroitin dan juga mukopolisakarida ini dia dapat menjaga keseimbangan si prostaglandin sehingga dapat digunakan untuk mengatasi gangguan inflamasi
pada keadaan osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan juga pada radang sendi tulang belakang. Nah, kemudian berdasarkan jurnal ini diketahui bahwa tripang itu merupakan sumber kolagen yang halal. Karena tadi memang teripang itu apa namanya hewan laut ya, organisme laut, dan berdasarkan dari kitab suci Al-Qur'an seperti itu bahwa memang semua hal yang diperoleh dari laut, bangkainya pun bangkai hewan laut, ikan itu halal untuk dikonsumsi. Dan kolagen ini itu sangat bermanfaat yang memang digunakan sebagai penyusun gigi, otot, tulang, dan juga lapisan-lapisan kulit. Kemudian juga manfaat teripang terkait nutrisi pertumbuhan tulang. Jadi teripang itu mengandung berbagai mineral, seperti contohnya ada kalsium, fosfor, mangan, besi, seng, dan lainnya yang itu berperan untuk meningkatkan kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis dan juga penyembuhan patah tulang. Jadi memang ini yang paling krusial ya, itu terkait kalsium dan fosfor ya yang sangat bermanfaat untuk apa namanya tadi pembentukan tulang-tulang baru ataupun tulang rawan. Nah, ini ada fakta menarik mengenai osteoporosis ini. Jadi, memang pada keadaan osteoporosis itu untuk wanita ya, wanita itu 4 kali lipat lebih berisiko terkena osteoporosis. Karena memang pada wanita itu eh, ada siklus ya, siklus yang dialami semua wanita, yaitu menopause. Nah, jadi ketika fase menopause itu terjadi penurunan hormon estrogen namanya. Penurunan hormon estrogen yang mana memang untuk si hormon estrogen ini dia itu berperan dalam produksi massa tulang. Makanya pada wanita itu rawan terjadi keadaan apa namanya penurunan massa tulang. Tulangnya jadi gampang rapuh seperti itu. Makanya untuk si teripang ini itu sangat bagus dikonsumsi oleh wanita. Kemudian di manfaat lainnya terkait dengan apa namanya ekstrak teripang itu dia dapat digunakan juga sebagai penyembuhan luka karena tadi mengandung omega 3 yang mana itu adalah nutrisi penting bagi tubuh. Nah, di dalam omega 3 itu terdapat EPA dan DHA yang punya peranan penting sebagai agen penyembuhan luka. Jadi memang EPA ataupun DHA ini dia itu bisa sebagai antioksidan yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Itu yang dipencet yang cepet-cepet yang atas. Ini siapa yang bersuara ya? Ya, saya lanjut lagi ya. Ya, silakan dilanjut Kak Irfan. Ya, terkait aktivitas lainnya, selain nilai gizi dan manfaat yang sudah disebutkan sebelumnya, teripang juga merupakan sumber penting metabolit terapeutik yang dapat berkhasiat sebagai anti kanker, anti mikroba, anti koagulan, tadi sudah saya jelaskan, dan juga bisa sebagai antivirus. Nah, utamanya terkait anti kanker ini, karena di dalam teripang itu mengandung ada namanya senyawa triterpen glikosida dan juga frondosen A, yang mana senyawa tersebut itu memang sedang diteliti ya dan sudah diketahui khasiatnya sebagai anti kanker yang sangat poten digunakan pada hampir semua berbagai jenis kanker. Jadi terkait kesimpulannya, Win beta itu diproses dengan menggunakan bahan baku yang sudah terstandar mutunya, kualitas, keamanan, dan efikasi. Nah, bahan aktif utama di dalam produk Win beta ini tadi ada ekstrak ikan gabus dan juga tripang emas. Yang dalam pemrosesan ekstrak tersebut, pabrik kita nih, Nukleus Pharma itu menggunakan teknik low temperature dan low pressure. Jadi menggunakan suhu rendah dan temperatur apa namanya tekanan rendah dengan menggunakan bantuan enzim, yang mana teknik tersebut adalah paten yang dimiliki oleh Nukleus Pharma dan yang pasti belum banyak digunakan oleh produsen lain. Ini adalah nomor patennya, ini bisa dicek oleh Bapak Ibu semua di web namanya itu PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, bisa di search segitu ya. Kemudian terkait tujuannya menggunakan teknik ekstraksi itu adalah untuk membuat ukuran partikel ekstrak itu supaya jadi lebih kecil. Jadi
small molecule. Jadi ukurannya itu kecil dan untuk menjaga zat aktif yang ada di dalamnya itu tetap stabil. Nah, paten menggunakan enzim ini dapat memutus ikatan protein lebih aktif sehingga sistem penghantaran obat ini tercapai dengan baik ke sel-sel target. Kemudian kombinasi ikan gabus dan tripang juga distimulasi dan dilipat gandakan potensinya dari protein yang terkandung di dalam win beta sehingga dihasilkan produk yang diolah tenaga ahli profesional dengan teknologi modern dan canggih menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa aroma amis. Nah, jadi kalau Bapak Ibu konsumsi win beta itu nggak tercium amisnya ya, padahal itu apa namanya dari ikan gabus dan juga tripang yang mana memang untuk tripang itu kalau kita ambil gitu ya itu baunya amis banget gitu karena termasuk ikan ya. Kemudian penggunaan beta ini sebagai sumber albumin dan kolagen itu tepat digunakan untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma dan membawa molekul metabolit obat ke dalam sel. Yang mana sebagai fungsinya dari ikan gabus itu kan terdapat albumin yang mana merupakan bagian dari protein plasma darah yang punya banyak peran. Salah satunya tadi mengatur tekanan osmotik, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan membantu memperbaiki kerusakan jaringan sel di dalam tubuh. Selanjutnya juga ada kolagen yang terdapat di dalam tripang. Nah, itu adalah protein utama dalam kulit, tulang, dan tendon. Kolagen itu juga berperan mengganti dan memulihkan sel-sel kulit yang mati, membentuk jaringan fibrosa agar sel-sel baru dapat tumbuh. Nah, ini adalah komposisi dari polyherbal win beta. Tadi sudah saya jelaskan. Stichopus variegatus. Jadi ekstrak teripangnya itu ada 250 mg. Ini dalam setiap kapsul ya. Satu kapsul win beta itu ada ekstrak teripang 250 mg. Kemudian ada ekstrak ikan gabus 250 mg juga. Nah, ini terkait dosisnya ataupun anjuran pakainya itu diminum 3 kali sehari 1 sampai 2 kapsul. Nah, dalam satu box itu isi 30 kapsul, umur simpannya 2 tahun. Kemudian terkait manfaatnya, jadi polyherbal win beta ini dia itu dapat membantu proses penyembuhan luka. Selain itu juga dapat menutrisi untuk pertumbuhan tulang dan dapat meredakan nyeri sendi tadi karena kandungan glukosamid dan chondroitin sulfat. Nah, meredakan nyeri sendinya apa aja itu bisa osteoartritis ataupun pada keadaan rheumatoid arthritis. Nah, perbedaannya apa osteoartritis dan rheumatoid arthritis? Jadi kalau osteoartritis itu memang disebabkan karena keadaan si tulang rawangnya itu sudah apa ya mulai terkikis karena memang faktor usia dan juga kalau untuk rheumatoid arthritis itu disebabkannya karena adanya autoimun. Kemudian juga manfaat polyherbal win beta itu dapat menambah protein sehingga dapat meningkatkan kadar albumin dan kolagen di dalam tubuh. Kemudian manfaat yang terakhir itu dapat meningkatkan imunitas tubuh ataupun kekebalan tubuh. Win beta ini sangat tepat digunakan untuk pasien yang dengan nyeri sendi tahap 1. Jadi masih apa ya? Masih bisa ditolerir seperti itu ya. Jadi masih bisa menggunakan obat-obatan herbal. Tapi kalau udah nyeri sendinya tahap 2 ke atas itu perlu dibantu dengan obat-obatan kimia yang tadi apa namanya diresepkan oleh dokter. Kemudian juga cocok digunakan pada pasien osteoartritis dan rheumatoid arthritis dan juga untuk bisa sebagai asupan untuk kecantikan kulit dan wajah karena berperan menghambat produksi enzim tirosin yang mana enzim tirosin ini adalah enzim yang menghasilkan pigmen melanin. Jadi pada orang yang dengan apa ya cukup sering terpapar sinar matahari, itu cenderung memang kulitnya itu lebih gelap ya. Nah, itu bukan apa-apa, tapi kadar pigmen melaninnya itu sangat tinggi kalau misalnya dicek ya. Orang yang dengan warna kulitnya itu lebih gelap. Nah, jadi dengan konsumsi win beta ini dapat dihambat tuh enzim tirosin yang menghasilkan pigmen melaninnya itu sehingga nanti kulitnya akan terlihat lebih cerah. Ya, sekian dari saya. Terima
kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Apabila ada yang ingin ditanya, silakan. Halo Kak Irfan, terima kasih Kak Irfan untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Kak Nah, Jen. barusan untuk para ibu dan bapak Win partner, barusan kita sudah mendengarkan ya penjelasan yang luar biasa dari Kak Irfan mengenai produk knowledge Win khususnya beta. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa produk Win ini adalah produk berkualitas yang sangat luar biasa manfaatnya bagi kesehatan. Nah, sekarang kita langsung saja ya masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk Bapak dan Ibu Win partner, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan untuk yang ingin bertanya langsung dengan pembicara kita yang luar biasa yaitu Kak Irfan, bisa langsung mengklik tombol raise hand dan kami persilakan untuk menghidupkan mic-nya dan bisa langsung berinteraksi dengan Kak Irfan. Silakan ya untuk Bapak dan Ibu Win partner semuanya. Namun sebelumnya terlebih dahulu izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu Win partner semuanya ya. Selamat malam untuk Ibu dan Bapak Win partner yang telah bergabung. Ada Bapak Aguri Bandung, Ibu Epi, Ibu atau Bapak Gilda, Ibu atau Bapak J, Bapak Jeremy, Bapak Perwira Jontua, Bapak Peter Hadi, Ibu Sinlau, Bapak Stefanus Charles, Ibu Ani, Ibu Maya, Ibu Nur, Bapak Rohim, dan Ibu Pelope. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung dalam seminar online kita malam hari ini. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu in partner semuanya, eh, saat ini kita sudah ada satu pertanyaan ya dari Ibu Epi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Epi ya yang sudah bergabung pada seminar online malam hari ini. Dan langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan, Pak, bagaimana menjamin kualitas bahan baku mengingat perairan Indonesia boleh dibilang banyak yang tercemar atau polusi? Baik, kepada Kak Irfan mungkin bisa saya persilakan untuk menjelaskan dari pertanyaan Ibu Ya, Epi. Silakan Kak Irfan. ya. Terima kasih banyak sebelumnya Bu Evi. Ya, jadi terkait bagaimana menjamin kualitas bahan baku, mengingat perairan Indonesia itu dibilang banyak yang tercemar ataupun sudah banyak polusinya. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi betul Bu, memang sebelum kita apa namanya memproduksi suatu produk itu ada namanya apa namanya pengetesan pengetesan dulu seperti contohnya kalau misalnya terkait dengan cemaran ini disebutnya cemaran ya baik itu logam berat maupun cemaran mikroba seperti itu memang ada persyaratannya dari Badan POM. Kalau dulu kita mengacunya itu ke peraturan dari Kepala Badan POM nomor 39 sorry ya, nomor 39 tahun 2019. Nah, itu terkait dengan persyaratan mutu obat bahan alam ataupun obat herbal. Nah, jadi di dalam perkanya itu sudah diatur, Bu. Jadi memang terkait batas cemaran logam berat yang diperbolehkan itu ada aturannya, Bu, yang memang itu diatur sedemikian rupa supaya terhindar dari bahaya karena kan ini obatnya dikonsumsi langsung oleh manusia. Jadi memang kita semua bukan hanya Nukleus Pharma ataupun dalam hal ini sebagai produsen kita ya, tapi semua semua perusahaan farmasi di Indonesia maupun di dunia itu sudah punya acuan standarnya tersendiri. Nah, oleh karena itu, kenapa kita menggunakan bahan baku teripangnya itu? Nah, ini bahan baku teripang yang kita gunakan ini berasal dari Lampung, Bu. Kenapa kita tidak menggunakan yang di Jakarta? Karena memang sudah dilakukan pengecekan perairan laut di Jakarta itu tercemar logam berat dan itu sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Nah, makanya kita menggunakan teripang yang berasal dari perairan yang ada di Lampung. Seperti itu. Nah, saya ini termasuknya dulu ketika di Nukleus. Nah, saya itu adalah dulunya karyawan di Nukleus. Dan saya bekerja di bagian unit pemastian mutu. Jadi kita itu setiap hari itu melakukan pengecekan, Bu. Jadi sebelum produknya itu dirilis ataupun diluluskan, nah itu harus melalui tahapan-tahapan tadi. Dicek dulu kadar logam beratnya, dicek kadar mikrobanya, dan lain semacamnya.
supaya dipastikan itu memenuhi standar mutu sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih Kak Irfan untuk jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya ini ada dari Perwira Jontua. Hai, halo, selamat malam Perwira. Terima kasih juga ya udah membantu untuk menjawab di sini. Eh, saya bacakan saja jawaban dari Perwira. Terima kasih Bu Epi. Jadi, Mbak. Seluruh bahan baku yang digunakan oleh WIN telah mendapat sertifikasi BPOM dan memiliki grade A+, yang mana membuktikan seluruh bahan baku aman dan terhindar dari bahan cemaran dari luar Bu Epi. Baik, terima kasih untuk Perwira ya yang sudah membantu menjawab untuk pertanyaan dari Bu Epi. Dan saya ucapkan terima kasih juga nih terutama untuk pembicara kita yang luar biasa ini Kak Irfan sebelumnya yang telah menjawab dari pertanyaan Ibu Epi. Dan kepada Ibu Epi, saya harap jawaban dari Kak Irfan dan Pak Perwira cukup membantu untuk menjawab dari pertanyaan Bu Epi. Ya. Baik, Kak Jen, saya saya tetap tadi ada ya, ralat Kak Jen, bukan oke. 39, tapi nomor Heeh, 32 tahun 2019, oke, yang baik. peraturan Kepala Badan POM-nya terkait persyaratan mutu obat herbal. Oke, tadi sudah dijelaskan. Baik, baik, baik. Terima kasih Kak Irfan untuk ralatnya. Kembali lagi saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu in partner ya, jika ingin bertanya silakan memberikan pertanyaan di kolom chat. Sambil menunggu nih ya untuk pertanyaan selanjutnya, di sini saya akan bertanya langsung nih, mungkin membantu dari Bapak dan Ibu in partner yang penasaran nih, apa sih keunggulan beta dibandingkan dibandingkan dengan produk Win lainnya. Nah, di sini seperti yang kita tahu untuk produk Win kita sendiri kan ada 4 ya Pak ya. Ada Win Alpha, Beta, Alpha Plus, dan MX. Nah, karena kita malam ini khusus membahas Beta, nah saya ingin bertanya nih, apa sih keunggulan produk Win Beta ini dibanding produk Win lainnya? Bisa dijelaskan Kak Irfan? Ya, Silakan. siap. Terima kasih Kak Jen sebelumnya. Tadi pertanyaannya terkait keunggulan dari Winbeta Iya benar. dibandingkan dengan produk-produk Iya Win benar lainnya ya. sih. Nah, udah pasti keunggulan dari produk Winbeta itu terletak pada adanya ekstrak tripang emas, yang mana itu tidak ada pada produk-produk Win lainnya. Tadi terkait tripang emas itu memang punya kandungan kolagen yang sangat tinggi dan bagus untuk kesehatan kulit. Nah, selain itu juga di dalam tripang emas itu terdapat ada namanya senyawa glukosamin dan kondroitin sulfat yang bagus untuk mengatasi pada kesehatan sendi. Jadi untuk terkait dengan peradangan, tadi terkait osteoartritis maupun rheumatoid arthritis. Nah, selain juga ada kolagen, terus juga glukosamin kondroitin, di dalam tripang juga terdapat namanya senyawa triterpen glikosida dan juga frondoside A yang memang sangat potensial untuk membantu pengobatan berbagai penyakit kanker. Seperti itu, Kak Jen. Baik, terima kasih Kak Irfan untuk penjelasannya. Kembali saya ke kolom chat. Di sini ada balasan lagi ya dari Ibu Epi. Terima kasih juga. Iya, sama-sama Ibu Epi. Nah, kalau untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi, sebaiknya mengonsumsi yang mana ya? Oke, Ya, baik. Kepada Kak Irfan, saya persilakan Kak untuk menjawab. ya. Jadi, Bu Evi, terkait dengan hipertensi ya, tekanan darah tinggi itu, produk WIN ini juga bisa digunakan untuk membantu mengatasi hipertensi. Karena tadi kita terdapat kandungan omega 3 yang memang itu adalah asam apa namanya lemak yang sangat bagus digunakan untuk mengatasi namanya kondisi apa namanya itu plak ya. Jadi ketika kita tekanan darahnya tinggi itu bisa saja disebabkan oleh adanya eh, aterom ataupun plak yang terdapat pada pembuluh darah sehingga terjadinya sumbatan itu yang mengakibatkan tekanan darah itu tinggi. Nah, penggunaan dari si tripang ini yang tadi kaya akan omega 3 dan 6 itu sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah. Jadi dia akan melancarkan sistem peredaran darah dan tekanan darah nanti akan berangsur-angsur membaik ataupun turun. Seperti itu Bu Evi. Baik, terima kasih Kak Irfan untuk jawabannya.
Dan kepada Ibu Epi, semoga jawaban dari Kak Irfan cukup membantu ya Ibu. Baik, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu Win Partner semuanya yang ingin bertanya bisa langsung saja ya untuk menuliskan daftar pertanyaannya di kolom chat atau yang ingin bertanya langsung kepada Kak Irfan sendiri bisa langsung dengan mengklik tombol raise hand dan berbicara langsung kepada Kak Irfan. Baik, ternyata di sini ada tambahan lagi ya dari Kak Perwira ya. Terima kasih Kak Perwira yang sudah mau membantu menjawab dari pertanyaan Ibu Epi. Di sini Kak Irfan, maaf Kak Perwira berkomentar, wah luar biasa Bu Epi. Untuk hipertensi agar lebih efektif baiknya diberikan kombinasi produk Win Alpha Plus dan Win Beta ya Bu. Baik, terima kasih Kak Perwira untuk komentarnya. Nah, untuk Kak Irfan sendiri ada tanggapan Kak Irfan? Jadi betul ya, tadi terkait Hmm? dengan jawabannya Bapak Perwira ya. Jadi Mm-mm. untuk kondisi hipertensi ini bisa juga dikombinasikan dengan penggunaan Alpha Plus. Karena memang untuk Alpha Plus ini itu terdapat 23 kali lebih banyak kandungan ekstrak ikan gabusnya. Jadi akan lebih potensial untuk apa namanya menurunkan tekanan. Nah, baik. Terima kasih Kak Irfan untuk komentarnya. Jadi di sini bisa saya bantu simpulkan untuk pencegahan hipertensi ini biar lebih efektif bisa ya dikombinasikan dengan produk Win Alpha Plus dan Beta juga. Baik, terima kasih untuk Kak Perwira dan Kak Irfan untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Evi. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Ibu Maya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maya yang telah hadir malam hari ini di seminar online dan bertanya. Di sini ada pertanyaannya, halo Kak, apakah bisa win beta untuk pemulihan patah tulang? Oke, baik. Untuk Kak Irfan bisa langsung bantu menjelaskan Kak Irfan, silakan. Ya, sangat bisa Bu. Jadi untuk Win Beta ini karena memang kaya akan eh, si tripang ya, si tripang itu kaya akan berbagai multivitamin maupun mineral. Tadi contohnya ada kalsium, fosfor, zinc dan juga zat besi yang mana itu dapat apa ya mengaktifasi ada senyawa yang ada di dalam tulang itu namanya osteokalsin. Jadi dapat apa ya, memicu regenerasi sel-sel tulang. Jadi pemulihannya akan lebih cepat. Selain itu juga di dalam ekstrak ikan gabus itu terdapat asam amino namanya lisin, yang mana lisin ini dia berperan dalam membantu penyerapan kalsium yang tadi kalsium itu sangat bermanfaat untuk proses regenerasi sel-sel tulang. Seperti itu Bu Maya mungkin membantu Baik. kalau misalnya ada yang kayak. Iya, terima kasih Kak Irfan untuk tanggapannya atas pertanyaan dari Ibu Maya. Dan kepada Ibu Maya, saya ucapkan terima kasih dan semoga jawaban dari Kak Irfan cukup membantu ya Ibu Maya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Stefanus Charles. Halo, selamat malam Pak Stefanus Charles. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena telah bergabung di seminar online hari ini. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya di sini. Apakah bisa dipakai untuk terapi membersihkan plak-plak di pembuluh. Silakan kepada Kak Irfan untuk menjawab dari pertanyaan Pak Stefanus. Silakan Kak Ya, Irfan. jadi untuk produk Win ini, khususnya Win Beta ya, itu sangat bisa digunakan untuk tadi terapi membersihkan plak-plak yang ada di pembuluh darah. Nah, ini perlu diketahui dulu. Terkait plak-plak ini yang terdapat di pembuluh darah, itu akibat dari akumulasi apa namanya kadar lemak ya, kadar lemak di dalam tubuh. Jadi memang ada namanya pengecekan LDL ya. LDL itu adalah kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi si LDL ini apabila kita apa namanya konsentrasinya tinggi di dalam tubuh, itu dapat memicu timbulnya plak-plak pada pembuluh darah. Nah, penggunaan Win Beta ini sangat efektif, lebih efektif lagi apabila kita mengkombinasikan dengan Alpha Plus. Jadi memang Alpha Plus ini itu mengandung tadi ya 23 kali lipat lebih tinggi kandungan ekstrak ikan gabusnya dibandingkan produk sejenis
Jadi memang itu akan lebih potensial karena memang manfaat dari si Alpha Plus itu sendiri juga selain memang tadi dia dapat mencegah terjadinya plak, timbulnya plak, dia juga dapat menurunkan kadar kolesterol, baik itu trigliserida maupun kolesterol total dan juga meningkatkan kadar kolesterol baik pun si kadar HDL-nya. Nah, si HDL ini itu dia kebalikannya daripada si LDL ataupun kolesterol yang jahat. Jadi kalau misalnya kadar kolesterol baik di dalam tubuh kita itu tinggi, itu justru sangat bagus untuk tadi mencegah adanya plak yang terdapat di pembuluh darah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Kak Irfan untuk penjelasannya yang luar biasa ya Kak Irfan ya. Untuk Pak Stefanus, semoga jawaban dari Kak Irfan cukup membantu dan menjawab dari pertanyaan Pak Stefanus ya. Nah, Ya, sudah dibahas langsung ya Kak Irfan. Oke, terima kasih Pak Irfan. ya. Sebentar ini Kak Jen, ini Ya, ada yang direct message ke saya itu eh, beliau oke Kak, silakan Kak. ya, beliau bilang bahwa tadi dia lihat katanya di umur simpan beta itu 2 tahun. Nah, beliau sudah cek di kemasannya, beta itu expirednya pada 2026, yang mana itu artinya lebih dari 2 tahun. Ya, betul Pak, Pak siapa itu ya? Betul Pak ataupun Ibu, ini ada tadi kesalahan saya ya. Jadi memang untuk umur simpannya itu sekarang sudah lebih dari 2 tahun, yaitu sudah 3 tahun. Karena tadi terkait dengan masa simpan itu sebetulnya mengikuti dengan stabilitas dari si produk tersebut. Jadi kita nih produk-produk yang kita produksi gitu ya dari Nucleus Pharma itu selalu dilakukan uji stabilitas. Jadi ketika misalnya diproduksi pada batch tertentu itu pasti selalu disimpan untuk dilakukan pengujian stabilitas. Jadi apabila memang produknya ini stabil, digunakan selama periode tertentu, misalnya nanti setelah 4 tahun itu masih oke gitu ya si produknya, nah itu nanti akan kita naikkan lagi umur simpannya bisa digunakan dalam 4 tahun seperti itu sih. Terima kasih Pak, Ibu koreksinya. Oke, terima kasih Kak Irfan. Baik, di sini saya sudah menerima satu pertanyaan lagi ya dari kembali lagi pertanyaan dari Pak Stefanus Charles. Di sini pertanyaannya yaitu satu lagi saya ingin tanya, bagaimana treatment untuk penderita fibromialgia? Baik kepada Kak Irfan bisa dijelaskan Kak? Ya. Terkait fibromialgia itu adalah kondisi nyeri ya, nyeri sendi ataupun pada otot yang terdapat di sekujur tubuh. Nah, itu juga bisa, Pak, penggunaan si Win Beta ini digunakan pada kondisi tersebut. Karena tadi kita mengandung ada senyawa di dalam tripang itu, ada chondroitin sulfat dan juga glukosamin, yang mana memang dua senyawa itu bekerja sinergis untuk apa namanya ya, menghambat sintesis dari senyawa prostaglandin, yang mana si prostaglandin ini adalah mediator inflamasi, Pak. Mediator inflamasi dan peradangan. Jadi dia itu yang mengakibatkan rasa nyeri dan juga timbulnya kemerahan. Kalau misalnya kita lagi alergi ataupun lagi apa ya terkena peradangan gitu kan pasti di sekitar-sekitar kulit yang area tersebut itu ada kemerahan. Nah, itu akibat dari si prostaglandin. Nah, penggunaan si tripang ini ataupun tripang emas ini dia itu akan menghambat sintesis dari senyawa tersebut sehingga kita apa mengurangi rasa nyeri yang kita rasakan seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Gimana Kak Irfan Pak Stefanus? untuk jawabannya kepada Pak Stefanus. Semoga pertanyaan dari Pak Stefanus bisa itu ya sudah terjawab dari penjelasan tadi Kak Irfan. Baik, kembali lagi ada pertanyaan dari Ibu Evi. Nah, di sini Pak, satu alfa plus dan satu alfa beta itu ekuivalen dengan berapa ikan gabus dan tripang emas? Oke, baik kepada Kak Irfan, saya persilakan untuk menjelaskan. Ya, ini yang ditanyakan Alpha Plus ya. Nah, Iya, Kak. kalau terkait Alpha Plus itu kita bicaranya ke produk Alpha. Nah, untuk produk Alpha saja dengan kandungan 300 ya.
300 miligram, itu ekstrak teripangnya itu sekitar 4 ekor ya, 4 ekor ikan gabus. Nah, berarti kalau satu alpha plus dengan kandungan 7.000 itu 23 kali lipatnya. 23 dikali dengan 4 ekor ikan gabus. Nah, itu sekitar berapa? 80, 92 ya. 92 ekor ikan gabus. Nah, kalau terkait dengan beta, teripangnya itu sekitar, karena teripang yang digunakan itu bervariasi ya untuk bobotnya. Jadi teripang itu ada dari bobot apa namanya, dari ukuran 50 sampai 150 cm, di mana ini yang kita gunakan itu bobotnya kurang lebih sekitar 500 gram. Jadi itu 500 gram itu didapat hasilnya itu hanya untuk berapa ya? 250 miligram. Jadi setaranya itu yang digunakan 250 miligram. Karena kan di dalam beta itu ada 250 miligram tripang emas. Nah, itu kita gunakannya sekitar 500 gram tripang. Seperti Oke, itu terima Pak kasih. Bu Evi ya mungkin ya. Iya, Ibu Evi, Kak. Baik, ya, baik. Terima kasih Kak Irfan untuk jawabannya. Untuk Ibu Evi, semoga ya jawaban dari Kak Irfan membantu untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Evi. Oke, di sini ada Ibu Evi berkomentar ya. Banyak ya, lalu budidaya teripang dan ikan gabus bagaimana ya, Pak? Oke, Iya, iya, gini. bisa dijelaskan Gini Kak Bu Irfan? Evi, sebelumnya kalau terkait teripang itu tidak bisa dibudidaya Bu. Jadi memang dia kita dapatkan pada musim-musim panen tertentu, utamanya ketika kondisi bulan purnama. Nah, itu teripang banyak di perairan-perairan dangkal. Jadi teripang itu kita tidak dibudidaya seperti itu, Bu. Jadi kita langsung dapatkan dari laut. Nah, kemudian kalau terkait ikan gabus juga sama. Kita bukan ikan gabus hasil budidaya. Karena ikan gabus hasil budidaya itu justru kandungan albuminnya itu rendah, Bu. Karena kan dikasih makan gitu ya, dikasih makan misalnya pelet dan lain semacamnya. Justru malah lebih tinggi ikan gabus yang diperoleh langsung dari alam, jadi ikan gabus liar gitu. Nah, itu biasanya kita dapatkan suppliernya itu dari daerah-daerah Purwakarta. Gitu. Oke Kak, maksudnya bagaimana ya menjamin kuantitas dan ketersediaan bahan baku? Bisa dijelaskan Kak? Baku itu kita sudah punya MOU-nya tersendiri dengan para supplier. Jadi itu jangan apa namanya, tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, karena memang untuk produknya itu sendiri pasti akan selalu dijamin ketersediaannya. Gitu. Karena memang sangat melimpah, apalagi teripang seperti itu ya. Di laut itu sangat banyak. Paling yang terkait dengan masalah kelangkaan itu kita pernah mengalami waktu itu saya masih di nukleus ketika kemarin musim kemarau. Nah, itu kita kesusahan untuk mencari ikan gabus karena posisinya kemarau, terus juga waduk itu pada surut gitu airnya ya. Jadi si ikan gabusnya itu, wah itu cukup sulit gitu kita mendapatkannya. Tapi alhamdulillahnya karena ya memang suppliernya juga kita sudah punya perjanjian seperti itu, jadi mereka mengusahakan untuk mendapatkan ikan gabusnya kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Irfan untuk jawabannya ya. Terima kasih juga kepada Ibu Evi ya yang sudah bertanya. Semoga jawaban terakhir dari Kak Irfan cukup membantu dan menjawab atas pertanyaan dari Ibu Evi. Ya, Eh, sebentar Kak Jen, iya, ini ada pertanyaan nih oke Kak. yang chat langsung ke saya. Hmm. Jadi beliau ini bertanya terkait untuk kesemutan apakah beta bisa dikonsumsi? Jadi kesemutannya ini hanya di tangan kanan. Nah, beta ini bisa bisa digunakan untuk apa namanya tadi kondisi kesemutan seperti itu ya.
Jadi memang untuk kesemutan itu terkait dengan adanya gangguan pada pembuluh darah di syaraf, yang mana kolagen maupun kandungan yang terdapat pada ikan gabus itu bisa digunakan untuk mengatasi kesemutan. Jadi dia dapat meregenerasi sel-sel syaraf yang ada di tubuh, khususnya mungkin di tangan ya, tangan Bapak Ibu sekalian, yang mana itu dapat membantu pemulihan sehingga nanti akan berangsur-angsur. Tapi mungkin saran saya bisa juga ditambahkan dengan konsumsi obat-obatan kimianya, seperti contohnya obat-obatan pregabalin seperti ya, ataupun gabapentin untuk mengatasi kesemutan tersebut. Baik, terima kasih Kak Irfan. Ada mau tambahan lagi Kak dari direct message tadi? Oke, Cukup. cukup ya Kak. Iya, baik. Di sini saya ada tambahan ya dari Kak Perwira menanggapi dari pertanyaan Ibu Evi. Langsung saja saya bacakan. Di sini izin menambahkan ya Bu, untuk perairan kita yang sangat melimpah sekali hasil laut dan sungainya sehingga penggunaannya tetap terjaga Bu. Baik, terima kasih Kak Perwira untuk tanggapannya ya. Dan kepada Ibu Evi, sekali lagi saya ucapkan karena telah bertanya untuk seminar online malam hari ini. Dan semoga jawaban dari Kak Irfan maupun Kak Perwira tadi yang menanggapi bisa menjawab dari segala pertanyaan dari Ibu Evi ya. Baik, saya masih masih membuka kalau itu sesi tanya jawab. Jadi saya mengingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak Win Partner jika ingin bertanya silakan saja menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau yang ingin bertanya langsung kepada pembicara kita yang luar biasa ini bisa langsung dengan mengklik tombol raise hand dan menghidupkan mic-nya dan langsung berinteraksi dengan Kak Irfan. Baik, saya menyapa kembali ya kepada para partisipan malam ini, baik Bapak dan Ibu in partner. Saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di seminar online malam hari ini. Ada Perwira Jontua, ada Aguri Bandung, Evi, Gilda, Bapak Jeremy, Bapak Peter Hadi, Bapak Stefanus Charles, Ibu Maya, Ibu Nur, Bapak Rohim, dan Ibu Velope. Baik, karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk ya, eh, saya persilakan kepada Kak Irfan untuk memberikan closing statement. Silakan Kak Irfan. Ya, jadi closing statement dari saya itu, tadi kan kita sudah membahas terkait manfaat dari Win Beta ya. Salah satunya itu adalah ada yang membedakan dari produk Win lainnya, yaitu ada ekstrak tripang emas. Yang mana memang si tripang emas ini, terus terang Bapak Ibu, itu adalah skripsi saya dulu ketika masih sarjana. Makanya saya bisa menceritakan lebih detail terkait tripang emas. Jadi memang pada saat itu prosesnya diambil langsung dari Lampung seperti itu. Kita bawa ke Jakarta untuk dilakukan pengujian dan semacamnya. Dan memang diketahui untuk si tripang ini bisa juga berpotensi sebagai anti kanker. Dan memang itu yang sedang diteliti oleh salah satu partner dokter kita di Pontianak, namanya Dokter Manuel. Nah, beliau sedang melakukan penelitian apa namanya ekstrak tripang terhadap kanker ovarium. Yang mana Bapak Ibu tahu ya, untuk kanker ovarium ini prevalensinya cukup tinggi ya pada wanita. Seperti itu. Jadi memang saya harapkan Bapak Ibu bisa konsumsi rutin si Winbeta ini, karena memang Winbeta ini sangat potensial digunakan untuk mencegah kanker. Itu. Itu saja dari saya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Terima kasih Kak Jen. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Irfan untuk closing statement yang sangat luar biasa ya. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu Win Partner semuanya di sini. Saya bisa memberi kesimpulan bahwa produk Win ini sangat memiliki banyak keunggulan yang luar biasa ya. Kak Irfan khususnya ini produk Win Beta bisa untuk kulit, baik itu tadi apa gangguan tulang ya Kak ya.
Dan selain itu masih banyak lagi manfaatnya. Jadi untuk kualitas dan keunggulan beta ini nggak perlu diragukan lagi. Benar ya Kak Irfan ya? Betul. Iya, baik. Oke Kak, kita saat ini sudah berada di ujung acara ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Irfan atas waktu dan penjelasan yang luar biasa mengenai produk Knowledge Win, khususnya produk Knowledge Win Beta. Nah, di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Win Partner yang telah bergabung di seminar online malam hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Sebelumnya, saya selaku moderator malam ini, Jen Erika, meminta maaf jika ada perkataan saya yang salah selama menjadi moderator malam ini. Saya Jen Erika, izin pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Akhir kata dari saya, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu Bapak Win Partner, sehat selalu ya. Recording stopped.